Perkenalkan, nama saya Erlangga Surya Kusuma SE, MSc. Saya adalah dosen di S1 Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Strategik, yang ditujukan untuk mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sebagai bagian dari kegiatan saya, tanggung jawab saya sebagai dosen, yaitu Tridharma, terdiri dari unsur pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian, serta unsur-unsur penunjang lainnya. Untuk kegiatan Tridharma sendiri yang sudah saya lakukan di kegiatan pendidikan dan pengajaran adalah melakukan pengajaran sejumlah mata kuliah, salah satunya adalah manajemen strategik. Selain itu juga membimbing skripsi dan juga MBKM atau kegiatan magang mahasiswa. Untuk penelitian saya juga sudah melakukan publikasi baik di jurnal terindeks Scopus maupun yang terakreditasi Sinta. Dan untuk pengabdian juga saya sudah melakukan sejumlah kegiatan pengabdian di berbagai daerah, dan luarannya saya publikasikan di jurnal pengabdian masyarakat yang terakreditasi Sinta juga. Kemudian juga saya menjadi anggota dari ADI atau Asosiasi Dosen Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontrak kuliah atau aturan dari mata kuliah ini sebagai bagian dari kunjung kerja Tridharma dari perguruan tinggi. Lebih lanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen strategik ini ya, untuk S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kontrak atau aturan kuliah dari mata kuliah ini, pertama adalah mahasiswa paling minimal akan mendapatkan nilai C dan paling bagus adalah nilai A. Kemudian untuk mahasiswa, kehadiran paling minimal adalah 80% atau sebanyak 12 kali kehadiran, serta tidak akan ada tugas pengganti apabila ada nilai UTS atau UAS yang kurang bagus, dan tidak ada tugas pengganti juga apabila ada kurang kehadiran. Ini menjadi komitmen dari kelas ini. Kemudian untuk persentase penilaian dari kelas ini adalah untuk proyek sebesar 40%, keaktifan mahasiswa sebesar 15%, UTS 20%, dan UAS sebanyak 25%. Kemudian untuk pertemuan pertama mata kuliah ini akan membahas mengenai konsep pengantar manajemen strategik. Untuk pertemuan kedua akan menjelaskan mengenai konsep dasar, visi, misi, tujuan, dan nilai perusahaan. Pertemuan ketiga membahas mengenai konsep audit lingkungan internal dan eksternal. Kemudian pertemuan keempat akan melanjutkan lagi mengenai pembahasan konsep audit lingkungan internal dan eksternal. Kemudian juga di pertemuan kelima juga menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep audit lingkungan internal dan eksternal. Sampai kemudian di pertemuan ke-6 juga sama, jadi memang dari pertemuan ke-3 sampai ke-6 ini kita membahas cukup detail mengenai konsep audit lingkungan internal dan eksternal. Kemudian pada pertemuan ke-7 akan dibahas mengenai strategi generic reporter. Baru kemudian di pertemuan ke-8 akan diadakan ujian tengah semester. Selanjutnya memasuki pertemuan 9 akan dijelaskan mengenai strategi daya saing perusahaan. Pertemuan 10 akan menjelaskan mengenai implementasi strategi, konsep implementasi strategi di perusahaan. Pertemuan 11 menjelaskan mengenai strategi perusahaan di pasar internasional. Kemudian di pertemuan 12 akan dijelaskan mengenai strategi korporasi atau strategi korporat perusahaan. Pertemuan 13 akan dijelaskan mengenai etika bisnis, CSR, dan keberlangsungan perusahaan. Kemudian strategi pada pertemuan ke-14 dijelaskan mengenai analisis dan konsep analisis dan pemilihan strategi. Dan terakhir di pertemuan ke-15 akan dijelaskan mengenai implementasi strategi perusahaan dan balance scorecard. Baru di pertemuan ke-16 akan diadakan ujian akhir semester. Kemudian CPL dari mata kuliah ini atau capaian pembelajaran yang diharapkan dari capaian pembelajaran lulusan
yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, satu, mampu menguasai konsep teoritis di bidang manajemen dan mengimplementasikan secara efektif di dunia kerja. Yang kedua, mampu mengambil keputusan manajerial melalui pemikiran kritis dan mandiri, tepat dan kreatif, serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri maupun kelompok atas permasalahan ekonomi dan bisnis berdasarkan analisis informasi dan data dengan menggunakan teknologi yang relevan. Tiga, mampu menunjukkan kerja tim, kepemimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri, dan capaian organisasi, adaptif, serta keterampilan interpersonal dan sosial dalam menganalisis isu-isu dan tantangan terkini. Kemudian yang keempat terakhir adalah mampu memecahkan masalah bisnis secara tepat melalui kemampuan manajerial yang komprehensif untuk berbagai fokus meliputi keuangan, pemasaran, manajemen operasional, sumber daya manusia, dan kewirausahaan. Kemudian selanjutnya, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diamanatkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis lingkungan internal eksternal organisasi menggunakan kerangka SWOT dan PERTEL, serta mengevaluasi isu strategis untuk merumuskan diagnosis masalah dan peluang strategis berbasis data. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang alternatif strategi korporat dan strategi tingkat bisnis atau business level, serta menyusun artefak atau output praktis, peta strategi, pilihan strategi, rencana implementasi ringkas yang layak dan konsisten dengan hasil analisis strategik. Kemudian yang terakhir adalah mampu menunjukkan keterampilan kerja tim dan kepemimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan individu dan capaian organisasi, serta bersikap adaptif dalam menganalisis isu-isu dan tantangan terkini di bidang manajemen strategik dengan mengembangkan keterampilan interpersonal dan sosial yang efektif. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke sesi video pembelajaran yang akan dilanjutkan di sesi berikut ini. Ya, selamat pagi semua mahasiswa kelas manajemen strategik kelas A ya. Selamat datang di kelas manajemen strategik. Perkenalkan, nama saya adalah Erlangga Surya Kusuma, SMSC. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah ini. Ya, mata kuliah ini sendiri ditujukan untuk mahasiswa semester 6 ya. Ya, baik, kita mulai di pertemuan pertama. Kita belajar terlebih dahulu yang namanya pengantar atau pendahuluan dari manajemen strategik. Ya, jadi apa sih manajemen strategik itu? Manajemen strategik pertama kita ke strategi dulu. Strategi ini adalah aksi-aksi untuk mengalahkan kompetitor. Jadi mungkin teman-teman ingin punya cita-cita atau ingin ada sesuatu yang ingin dicapai. Tentu kita perlu strategi. Nah, di situ. Jadi kalau di perusahaan, strategi ini adalah mencapai keinginan perusahaan. Apa itu? Memenangkan persaingan, mengalahkan kompetitor dan mendapatkan profitabilitas. Kita lihat di strategi dulu. Jadi strategi lebih lanjut menjelaskan bagaimana perusahaan memposisikan posisinya di pasar, bagaimana menarik konsumen, bagaimana bersaing dengan kompetitor, mencapai target, memanfaatkan peluang dan mengantisipasi perubahan. Nah, jadi ini tujuannya unik, menghasilkan keunggulan kompetitif dan terus berubah dan adaptasi terus-menerus. Nah, ini ada sejumlah persyaratan strategi yang bagus supaya sukses dan efektif. Pertama, strategi itu sederhana, jadi tidak perlu terlalu ribet, rumit, sederhana saja dan orang bisa paham. Tapi yang penting konsisten dan kita berpikir jangka panjang. Serta sesuaikan dengan kondisi lingkungan eksternalnya. Misalnya kalau mau buka bisnis, kafe, ya tidak bisa kita langsung tahun kedua punya 10 cabang. Tentu tidak realistis. Strategi harusnya bisa lebih konservatif. Cukup misalnya menambah jumlah konsumen atau membuka 1 cabang tahun berikutnya. Misalnya seperti itu. Dan secara internal kita juga melihat sebenarnya yang kita miliki apa? Ya, kalau memang kemampuan usaha, kemampuan baru mulai buka bisnis misalnya, ya kemampuannya baru bisa mengelola 1 cabang, ya itu saja dulu. Jangan kemudian bermimpi mengelola 10 cabang dalam waktu dekat. Nah, misalnya seperti itu ya, itu strategi yang baik. Nah, kemudian juga ada lagi kriteria yang lain, yaitu sesuai dengan kondisi perusahaan tadi dari bingung, menghasilkan jumlah kompetitif. Nah, jadi strategi kami misalnya membuat produk yang unik, kopi latte macam misalnya seperti itu ya, supaya dengan kompetitif menghasilkan kinerja yang terbaik. Jadi strategi yang baik dan pelaksanaan yang baik itu akan menghasilkan manajemen yang baik. Nah, makanya kita sebut, nah dari strategi kemudian kita ke arah manajemennya, manajemen strategiknya. Nah, sebelumnya ada juga framework dari strategi ini. Nah, strategi itu terdiri dari apa saja? Dari sisi internal dulu, tujuan, nilai-nilai yang kita percaya dalam berbisnis, sumber daya apa yang dimiliki, kapabilitas apa yang dimiliki, kemudian struktur dan sistem, siapa yang menjadi CEO, siapa direkturnya, siapa yang kerja di MSDM-nya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari segi industri kita juga melihat, nggak bisa strategi itu hanya kami saja ini. Tidak bisa hanya ini yang saya inginkan, tidak bisa. Kita juga melihat kompetitor kita seperti apa, kuat atau lemah. Kita menyesuaikan juga, kompetitor kita melakukan apa, kita menyesuaikan. Konsumen maunya apa?
Kalau konsumen tidak mau kopi matcha latte, ya kita tidak bisa memaksakan. Dan kemudian supplier seperti apa? Kita butuh berapa? Apakah kita perlu kontrak dan lain sebagainya, itu juga kita lihat. Nah kemudian setelah kita bahas strategi, apa sih manajemen strategi itu? Seni dan ilmu untuk menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan. Jadi manajemen strategi itu bagaimana kita punya berbagai macam strategi dan mengkondisikan itu, mengaturnya, memanage. Sehingga ada namanya helicopter view. Jadi kita melihat secara luas. Tidak bisa lagi misalnya, oh lebih penting pemasaran daripada keuangan. Oh lebih penting keuangan, pemasaran tidak penting. Atau tidak bisa lagi ada ribut-ribut. Orang pemasaran malah orang keuangan pelit. Saya mau ngeraktir konsumen kok nggak boleh. Nah orang keuangan balas, laku itu boros. Nah gimana cara supaya tidak ribut Pak? Ada manajemen strategi. Mana yang menjadi prioritas? Apakah efisiensi atau mendapatkan konsumen baru? Nah itu masuk ke manajemen strateginya. Jadi ada 3 tahapan. Ada formulasi, implementasi, dan evaluasi, serta sudah manfaat yang diharapkan adalah mendukung pengambilan keputusan, memudahkan koordinasi, dan menyediakan target bagi perusahaan. Saya mau nanya Pak. Ya, baik, silakan. Siapa namanya Mas? Fahriansyah. Saya mau bertanya, apakah perusahaan yang baru ingin dibuat, baru banget buat, apakah strateginya dengan membakar uang itu kayak promosi banyak, menurut dia itu banget Pak? Nah ini cukup menarik ya, bahwa sekarang ini muncul filosofi bisnis baru Ya. namanya grow, ya kan. Dulu begini, orang kalau berbisnis itu yang penting apa? Profit, ya kan. Yang penting cuan dulu, ya. Tapi kemudian ada yang melihat bahwa kalau kita mengejar profitabilitas, cenderung pertumbuhannya lambat ini. Lambat gitu kan, apa namanya, bisa butuh waktu berdekade-dekade. Contoh Astra ya, dari 1957 sampai kemudian sekarang sudah menjelang berapa ya, 70 tahun ya. Nah dia butuh waktu berdekade-dekade sampai sebesar ini. Sementara bandingkan dengan Gotoh ya, Gotoh itu paling baru muncul 10 tahun belakangan ini, tapi dia sudah besar. Ini ada 2 perbedaan. Ada yang mengejar profitabilitas, ada yang mengejar pertumbuhan atau growth. Ya, pertumbuhan itu ketika mengejar pertumbuhan ini memang jangka pendek. Secara jangka pendek ini trade off, teman-teman. Jadi tidak bisa, oh saya ingin profitnya tinggi tapi pertumbuhan saya tinggi. Tidak bisa, harus memilih salah satu. Jangka pendek dan ini jangka panjang, dua-duanya jangka pendek jangka panjang. Maksud saya dua-duanya ini kita pilih. Jadi kalau kita lihat usaha dengan profitabilitas yang tinggi, sebenarnya pertumbuhannya biasa-biasa saja. Tapi perusahaan dengan pertumbuhan yang sangat cepat, seringkali profitnya kecil, bahkan banyak yang minus. Ini ada fenomena, teman-teman tahu IPO SpaceX? Baru saja IPO dan memecahkan Elon Musk sebagai triliuner pertama di dunia. Padahal kalau kita cek, apakah sudah profit yang namanya SpaceX itu? Belum profit, tapi kok bisa orang menghargai semahal itu? Jadi, Pak, cocok atau tidak? Cocok aja, tapi dia punya resiko yang sangat tinggi. Karena tadi bakal duit kan, berarti investornya tetangga apa investor itu? Karena kan uang investor itu kan dipakai untuk promosi, untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya, tapi tidak profit. Berarti investor harus sabar menunggu. Tapi kalau tidak profit itu bagaimana? Lama-lama dia nutup. Kok saya uangmu kamu hambur-hamburkan? Akhirnya apa namanya, perusahaan stop, bakar duit, stop mengejar profit, pertumbuhan, balik lagi ke profitabilitas juga. Itu kan Gotoh seperti itu tadi. Gotoh awal-awal mengejar bakar duit, sekarang sudah tidak lagi. Yang ketiga tahu Pak, profit. Gotoh, Bukalapak dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini apa namanya, ada perbedaan 2 filosofi Pak. Filosofi, jadi saya sebutnya gini, filosofi baby boomers, awal-awal melakukan kelakon, profitabilitas, sama filosofi Gen Z.
Nggak mau tahu, pokoknya besok saya udah punya perusahaan gede. Jadi ini dua filosofi yang berbeda. Makanya nanti teman-teman juga tahu di manajemen keuangan kalian belajar valuasi saham. Sendiri pertanyaan. Kalian pakai valuasi saham, kalian terapkan itu di SpaceX, nyambung nggak? Oh belum tentu. Kalau SpaceX masih beruji, kok bisa tinggi sekali kok ini valuasinya? Ya, karena orang melihat saham. Future growth namanya Pak, ketika nanti pertumbuhannya itu tinggi sekali, dia akan dominasi pasar, bahkan memonopoli, nah, baru dia akan profit setinggi-tinggi. Jadi dia mengorbankan profit jangka pendek untuk jangka panjang. Yang dijual kan minggi, ya belum tentu juga kan. Atau ketika Goto kedatangan dominan Tokopedia dan Gojek, apakah kemudian dia juga profitnya tinggi? Ya tidak juga. Nah itu memang ada gigi juga di situ ya Mas. Oke, Cukup, terima kasih. terima. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh Mas ini bertanya? Oh, silakan. Siapa? Perkenalkan sendiri dulu. Memang Manado tentang bidang manajemen. Oh, silakan. Jadi kalau misalkan saya membuka usaha, saya langsung memiliki patokan perusahaan besar dan saya melakukan moving pasta gitu, pasta langsung ke manajemen strateginya. Apakah saya ada kemungkinan untuk sukses gitu pakai perusahaan besar tersebut? Nah, tergantung perusahaannya Mas. Tapi prinsipnya adalah KTM. Namati, tiru, M-nya jangan lupa. Modifikasi, sesuaikan. Emang lah, bis itu masih kecil. Kok udah melihat yang gede-gede aja? Ya, enggak. Itu nggak selalu salah ya. Boleh kita melihat yang lebih besar. Contoh Toyota, kan ada namanya Toyota Way ya. Nah, itu bisa juga diterapkan di UMKM, tapi tentu dengan banyak modifikasi. Atau apa namanya Apple. Nah, masa UMKM niru Apple? Nggak bisa. Meniru diferensiasi dan inovasi. Ya. Banyak kita bisa ambil pelajaran dari perusahaan besar, tapi itu harus disesuaikan dengan konteks UMKM ya. Hati-hati karena bisa jadi konsumennya berbeda, produknya berbeda. Jadi jangan ditiru mentah-mentah, tapi modifikasinya kuncinya di sini. Modifikasinya harus hati-hati. Jadi kita bukan menjiplak punya orang. Sudah bukan lagi kayak zaman dulu teman-teman, Pak belum kerjain tugas, jiplak punya teman langsung ditiru 100%. Mau nggak? Itu teman-teman, tapi ya seperti ini kalau dalam berbisnis kita lihat punya orang, oh ini hanya untuk inspirasi saja, kemudian kita gunakan punya kita sendiri. Contoh, Apple sekarang ada iPhone 17, nggak tahu nanti tahun depan ada iPhone 18 misalnya ya. Ya, terus di UMKM gimana? Ya kalau kita punya fashion, produk kita ganti tiap tahun. Jangan sampai produk kita tiap tahun itu aja. Kecuali mungkin ada. Tapi Pak, emang nggak boleh Pak kalau produk saya tidak saya inovasi? Ya sekali lagi bisnis itu relatif. Nggak ada benar salah. Salah itu bisnis kalau nggak pernah inovasi. Dia belum tentu juga. Kayaknya gudeg Yujum kalau pernah gitu ya. Gudeg Yujum, makanan-makanan ini ya, resto-resto tertentu, justru orang itu yang dicari apa? Unsur nostalgia, nggak perlu inovasi. Lah kalau gudeg Yujum inovasi, gudeg pakai keju ya, apa orang mau beli? Ya kan enggak. Nah, jadi tadi, boleh kita meniru perusahaan besar, tapi sesuaikan konteksnya dengan perusahaan kita sendiri. Dan tidak ada yang benar atau salah. Perusahaan harus inovasi, ya belum tentu. Kita lihat fenomena bagaimana Gen Z malah ada yang berburu kaset, berburu piringan hitam di pasar santai. Mereka capek dengan inovasi. Ini balik ke masalah nostalgia marketing. Coba nanti kalau teman-teman nanti ada yang mengambil mata kuliah pemasaran, ngambil konsentrasi pemasaran, coba itu diteliti nostalgia marketing. Daripada penelitian itu aja digital dan digital marketing udah banyak yang nostalgia marketing. Itu contoh. Baik, sepertinya kita cukupkan dulu untuk kuliah kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di minggu depan untuk pertemuan kedua dengan tema mengenai visi dan misi perusahaan. Terima kasih.